الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, InsyaAllah pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan tentang keteladanan itu lebih utama daripada didahului daripada keilmuan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jika kita berbicara tentang keteladanan, contoh yang baik, figur yang baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok, adalah nama yang tak bisa diabaikan. Sayyid Ja'far Al-Barzanji di dalam kitabnya Al-Barzanji, beliau katakan, wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya, bahwa Rasulullah itu, Muhammad itu adalah kekasih Allah yang punya hasunat tiba'uhu wa sajaya, yang baik budi pekertinya, yang baik wataknya, yang baik perilakunya. Jadi Rasulullah itu berbicara tidak menggurui orang lain. Rasulullah itu pandai menjaga perasaan orang lain saat ia berbicara. Rasulullah juga pandai menghibur orang lain ketika ia dalam suasana berduka atau bersedih. Rasulullah itu memberi teladan, bukan menekan orang. Rasulullah itu memberi contoh, bukan memberi cemooh pada orang lain. Itu sebabnya hadirin, pesan Nabi yang sering kita dengar, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Nabi itu katakan, saya ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan. Jadi Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk liutammima, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang diinginkan oleh Rasulullah itu ingin menyempurnakan, bukan gampang menyalahkan orang, bukan gampang menilai orang. Jika ada sesuatu yang kurang, Nabi melengkapi. Jika ada sesuatu yang kurang pas, Nabi meluruskan, tetapi dengan dasar prinsip akhlak yang dikedepankan oleh Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itu sebabnya Rasulullah mengubah akhlak buruk kafir Quraisy pada saat itu. Kebiasaan buruk bangsa Arab kala itu, kebiasaan masyarakat Arab kala itu, Rasulullah mengubah dengan pendekatan akhlak. Rasulullah mengubah, memperlihatkan keteladanan. Kita tahu bahwa masyarakat Arab itu kebiasaan mereka menyembah berhala. Mereka dalam tradisi jahiliyah masih begitu kuat mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Tapi dengan kebiasaan itu, Rasulullah datang untuk menyempurnakan, mengubah kebiasaan itu. Tentu bukan pekerjaan yang mudah dan gampang dilakukan oleh Rasulullah.
Kebiasaan yang turun-temurun bukan persoalan mudah yang bisa dilakukan oleh Rasulullah. Jangankan hadirin, kita mengubah saja, mohon maaf, bagi perokok itu bukan perkara mudah untuk berhenti merokok. Apalagi persoalan kepercayaan yang sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa percaya bahwa dirinya adalah seorang nabi? Rasulullah datang ingin mencoba meyakinkan kepada tradisi jahiliyah bahwa saya adalah seorang nabi, bahwa ia adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Kenapa lebih mudah diterima oleh bangsa Arab pada saat itu? Karena salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau memulai dakwanya dengan keteladanan. Nabi itu meyakinkan dengan keteladanan, bukan sekedar sudut pandang. Nabi itu meyakinkan dengan tindakan, bukan sekedar percakapan kepada mereka. Itu sebabnya Allah sudah tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah memberi takkid kepada kita dengan kata laqad yang berarti satu penegasan bahwa pada diri Rasulullah, pada sosok Rasulullah itu ada teladan, ada contoh yang baik bagi kita sebagai umatnya. Sehingga Rasulullah itu berhasil dengan keteladanan yang beliau bangun itu, sehingga dakwah itu bisa berjalan dengan baik. Masyarakat Arab mudah menerima Islam. Hingga detik ini kita bisa merasakan Islam. Kuncinya apa? Lagi-lagi hadirin, Rasulullah itu mendahulukan keteladanan. Rasulullah lebih terlihat sikapnya ketimbang bicaranya. Rasulullah itu bersikap, bukan sekedar bercakap. Apa yang menjadi bukti hadirin? Betapa banyak orang yang dulunya sangat benci kepada Nabi, bahkan ingin mencelakai Nabi, ingin membunuh Rasulullah, tidak percaya dengan omongan Rasulullah. Bahkan banyak yang menganggap bahwa Rasulullah itu sudah gila dengan sikapnya, dengan keteladanannya, dengan kelemah lembutan Nabi, dengan sikap pemaafnya, dengan menampilkan keteladanan sebagai uswah hasanah. Mereka dengan mudah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhasil ini pelajaran bagi kita semua, bahwa teladan yang baik itu adalah khutbah atau pesan yang paling jitu buat orang lain. Barangkali kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan, ibda binafsik, coba mulai dari dirimu sendiri. Jangan kita berharap ingin dihormati orang lain hadirin, kalau hati kita tidak lapang untuk memulai menghormati orang lain. Kita merasa gampang menasihati orang lain karena kita merasa punya ilmu, tapi sulit menerima nasihat dari orang lain. Jika kita barangkali juga di kantor kita tidak didengar oleh bawahan, di lingkungan masyarakat kita tidak didengar oleh orang lain, bisa jadi ucapan kita lebih terlihat ketimbang keteladanan kita dalam sehari-hari. Atau kita berharap anak kita tumbuh jadi orang yang baik, keluarga kita jadi orang baik, tapi anak sama sekali tidak melihat contoh yang baik di rumahnya. Anak tidak pernah melihat teladan yang baik di lingkungan sehari-harinya. Atau jangan kita pernah merasa dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita belajar tentang sunnah Nabi, tentang ajaran Nabi, jika masih ada dalam lubang hati kita untuk gampang sekali menyalahkan, menyesatkan orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, bicara apapun mengenai Islam, maka akhir itu semua akan kembali pada persoalan akhlak.
persoalan keteladanan. Al-Islam huwa al-akhlaq. Islam itu dasar fondasi utamanya adalah akhlak. Kalau misalkan seorang agamawan, ustaz atau kiai atau guru yang baik itu adalah guru yang bukan sekedar mengajarkan akhlak Rasulullah, bukan sekedar menelaah berbagai kitab, tetapi guru yang menjadikan akhlak sebagai pegangan hidupnya. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya, guru yang baik, agamawan yang baik itu seperti apa? Beliau katakan, guru yang baik, agamawan yang baik adalah mereka yang menjadikan akhlak, menjadikan prinsip akhlak itu sebagai pegangan hidupnya. Kenapa harus dengan akhlak? Mengapa harus dengan keteladanan? Karena ulama itu warasatul anbiya. Mereka ulama, agamawan itu adalah pewaris para nabi. Dan warisan mulia seorang nabi itu adalah pasti akhlak. Maka ulama, maka agamawan yang menjadikan akhlak sebagai pegangan hidupnya adalah contoh terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Dari sekian hamba Allah, hanya ulama lah yang paling takut kepada Allah. Kenapa ulama itu sebagai hamba yang paling takut kepada Allah? Menurut Imam Ar-Razi, bahwa orang yang memiliki ilmu, ia pasti akan tahu hakikat dirinya. Bukan hanya itu, orang yang betul-betul berilmu, maka ia semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Orang yang berilmu, maka takut di dalam dirinya ada lubang kesombongan. Orang yang berilmu maka takut dirinya merasa paling benar dari orang lain. Orang yang berilmu, dia akan takut jika bertutur kasar dan melukai orang lain. Hadirin sekalian, oleh sebab itu, jangan sampai kita semakin besar semangat belajar ajaran Rasulullah, semangat kita belajar tentang syariat Rasulullah, justru membuat kita semakin jauh dari manusia. Bahkan semakin surga bagi orang lain itu sempit. Karena apa? Hanya karena kita berbeda mazhab, kita menjaga jarak untuk bergaul di masyarakat. Hanya karena kita beda mazhab dan manhaj, orang lain gampang sekali masuk neraka karena berbeda tradisi keagamaannya. Mudah-mudahan hadirin, dengan sikap keteladanan yang diwariskan oleh Rasulullah, kita kuatkan hati kita untuk memperbaiki akhlak. Karena apa? Innal akhlaqal hasanah hiya sababu sa'adatika. Akhlak yang baik itu adalah bagian dari kunci pintu kebahagiaan seseorang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.